adik-adik semuanya, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita di GSCA Android Kids. Nah, Cici mau tanya nih, kabar kalian gimana semuanya? Baik-baik aja kan? Sehat-sehat? Ya, puji Tuhan. Cici juga sama guru-guru yang lain semua dalam keadaan sehat-sehat juga. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh kembali berkumpul, berbakti di sekolah minggu online. Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Biar Tuhan pakai mulut kami, pakai tangan kami untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai dan buka ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu, yaitu Yesus Pokok. Semuanya bisa kan? Ya, adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri, boleh sambil menari, atau yang punya alat musik boleh dimainin juga ya. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau naikkan satu lagu ya. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, inilah pujian kami persembahkan untuk Tuhan.
sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Buka hati kami, siapkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Pasti kalian baik-baik aja ya di rumah. Gimana? Kalian sudah melewati 1 tahun lagi studi kalian, dan Cici mau ucapin congratulations untuk semuanya yang sudah naik kelas. Yeay! Adik-adik semua mungkin ada yang dari TK ke SD atau dari SD ke SMP, dan kalian harus graduation di rumah. Nggak apa-apa ya adik-adik semuanya, tapi tetap bersyukur ya sama Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Yuk adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan yuk. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah tolong kami dari awal sampai saat ini. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Ajar kami agar mengerti apa yang akan Engkau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik semua, apakah kalian sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Sudah siapin Alkitabnya belum? Yuk, kalau belum, kita siapin Alkitab kita. Nah, tema hari ini adik-adik diambil dari Ibrani 12 ayat 3 sampai 11. Yuk sama-sama kita buka. Nah, tema hari ini adik-adik yaitu tentang disiplin. Tentang apa? Disiplin. Nah, adik-adik semua, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Cici mau tanya terlebih dahulu nih. Kalau kalian dengar kata disiplin, biasanya kalian merasa disiplin itu sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang buruk? Coba ya kita lihat di gambar berikut ini. Nah, adik-adik semua, kita bisa lihat nih, ada yang kayak dimarahin sama guru, ada juga yang kayak disuruh-suruh sama mamanya atau sama gurunya, dan juga ada yang diomelin deh pokoknya. Nah, apakah kalian berpikir bahwa disiplin itu tentang bagaimana disuruh-suruh atau diomelin atau dimarahin? Gak melulu loh adik-adik, disiplin itu tentang bagaimana disuruh-suruh atau dimarah-marahin. Tapi disiplin itu juga bisa sesuatu yang membangun kita adik-adik. Membangun itu artinya bukan bangun dari tidur ya, tapi artinya adalah membawa kebaikan bagi setiap kita. Nah, contohnya adalah ada gambar nih di situ. Kalau ada anak yang bangun pagi, terus abis itu dia makan, terus dia mandi, dia belajar, dia main, terus dia tidur lagi. Nah, itu bisa juga loh dikatakan sebagai disiplin. Nah, ada juga tuh yang anak laki-laki bantuin mamanya jemur baju, ngelipet baju. Itu juga bisa digambarkan sebagai disiplin loh adik-adik. Nah, sebelum kita lanjut nih ke firman Tuhan berikutnya, sama-sama yuk kita baca dulu firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 3 sampai 11. Nggak semua yang akan kita baca ya adik-adik, tapi kita akan lebih baca di ayat 5, 6, 10, dan 11. Yuk sama-sama kita baca ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Loncat ya kita ke ayat 10. Ayat 10,
sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia berikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Adik-adik semua, di sini kita bisa belajar tentang satu hal, yaitu tentang disiplin. Nah, Cici ada gambar nih adik-adik, supaya memudahkan kita untuk belajar tentang kata disiplin di dalam Alkitab. Nah, kalau di firman Tuhan ini adik-adik digambarkan bagaimana seseorang yang mempertahankan imannya dengan cara tidak mudah putus asa dan juga mendengarkan nasihat dari Tuhan. Tapi setelah dilihat bahwa kita juga bisa belajar loh, di mana firman Tuhan itu bisa menjadi nasihat dan juga teguran bagi setiap kita. Mungkin terkadang kita suka nggak ngerti firman Tuhannya itu tentang apa sih gitu. Nah, kita lihat dulu deh gambarnya supaya lebih gampang kita belajar. Firman Tuhan itu bisa datang dari dan dalam bentuk apa aja adik-adik. Dalam bentuk cerita, dalam bentuk nasihat, dalam bentuk teguran. Itu bisa disampaikan melalui Alkitab atau melalui firman Tuhan. Lalu adik-adik, firman Tuhan ini kita dapat mengerti karena ada Roh Kudus yang selalu ada di setiap hati adik-adik ataupun setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan itu bisa disampaikan melalui apa saja. Contohnya adalah ketika kalian renungan, ketika kalian baca Alkitab, Roh Kudus dapat bekerja sehingga kita mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tapi tahukah adik-adik semuanya bahwa mama, papa, ataupun orang-orang terdekat kita itu adalah wakil Allah yang juga bisa melalui mereka kita mengerti firman Tuhan loh. Jadi, apapun yang mama, papa, serta orang yang terdekat kita sampaikan tentang nasihat, teguran, atau cerita, itu juga bisa merupakan firman Tuhan. Wah, hebat ya adik-adik semuanya ya. Lalu adik-adik, orang tua mungkin atau mama papa mungkin terkadang suka kasih tahu kita nasihat, teguran, ataupun cerita-cerita ke kita supaya membangun hati kita, supaya kita membangun pengertian kita akan firman Tuhan. Nah, di sini tulis tidak bisa dalam bentuk teguran atau disiplin. Artinya adik-adik, orang tua kita mama papa bisa menyampaikan firman Tuhan melalui teguran atau disiplin, bentuknya nasihat, aturan, atau disuruh ini, disuruh itu juga bisa adalah bentuk firman Tuhan. Lalu adik-adik kita lanjut, teguran itu kita terima, yaitu aku yang menerima teguran, nasihat, ataupun aturan itu. Sehingga aku ini menjalankan firman Tuhan. Jadi terus-terusan begitu adik-adik, firman Tuhan melalui Roh Kudus bisa melalui orang tua kita mendapatkan teguran dari orang tua, terus kitanya jadi melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik semua, kita bisa lihat nih kalau di ayat yang ke-10 dan juga 11 Tuhan berkata bahwa semuanya itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Artinya apa adik-adik? Artinya adalah kadang-kadang dia nasihat, teguran, aturan yang mama papa kasih kepada kita itu suka membuat kita jadi sedih, kesel, bete, atau ngambek. Karena apa? Karena kita kadang-kadang misalnya lagi istirahat, lagi mau main-main aja, lagi mau leha-leha.
Tapi rupanya kita lupa kalau kita masih punya PR atau masih punya tanggung jawab yang lebih gitu. Tapi kita udah keburu males duluan. Nah, kadang-kadang mama papa suka ingetin kita, ayo Adi misalnya, beresin semua barang-barang yang tadi yang udah dipakai. Nah, kadang-kadang kita suka capek ya, kayak aduh, sambil ngambek dirapihin, bersihinnya. Padahal adik-adik di situ merupakan disiplin untuk tanggung jawab terhadap barang-barang kita, supaya kita nantinya lebih rajin, supaya nantinya kita bisa lebih gampang nemuin barang-barang kita. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa bertanggung jawab atas apa yang kita miliki. Sehingga apa adik-adik? Firman Tuhan itu tadi dikatakan bisa datang melalui apa saja, termasuk teguran dan nasihat dari mama papa, ataupun aturan serta pekerjaan yang mama papa kasih kepada kita. Jadinya ketika kita beresin tuh tadi barang-barangnya, kita jadi belajar apa? Belajar tanggung jawab, belajar untuk jadi rajin, dan belajar untuk ya ke depannya kita bisa menjaga barang-barang kita sehingga nanti kita terbiasa dan kita akhirnya melakukan firman Tuhan deh. Jadi kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik semua, lanjut ya, kita lihat di slide berikutnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk apa sih? Nah, tadi kan Cici sudah cerita, kadang-kadang kita suka males, bete, ngambek. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa tidak putus asa atau jangan nyerah, don't give up. Kita lihat di Ibrani 12 ayat 5. Nah, dikatakan di situ, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Misalnya kalian diberi nasihat orang tua, tapi kalian nggak bisa terus menjalaninya karena apa? Karena kalian mungkin memang belum bisa gitu. Tapi kata Tuhan, kata firman Tuhan, kita nggak boleh nyerah dalam menjalankan teguran ataupun nasihat. Supaya apa? Supaya kita, lihat lagi ya, lanjut di sebelahnya, menghasilkan buah supaya kita berbuah banyak. Artinya berbuah banyak apa? Supaya kita mungkin berbuah itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya kan? Adik-adik semua, kita bisa lihat di ayat 11, jelas banget dijelasin di yang 11b. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ketika adik-adik kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, maka apa yang akan kita peroleh? Yaitu damai sejahtera. Karena kedisiplinan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai ketika Tuhan melatih kita, dan ketika kita menerima apa yang Tuhan latih kepada kita melalui siapa? Melalui mama papa. Nah, adik-adik semuanya, mungkin sebagian dari kalian setiap hari sudah di rumah, belajar di rumah, makan di rumah, main di rumah, akhirnya 24 jam bersama mama papa. Terkadang mama papa ataupun orang terdekat kita menyuruh kita ini, itu, dan sebagainya, atau bahkan ayo kerjain PR-nya, ayo gini, ayo gitu. Dan terkadang kita suka sedih, marah, ngambek. Tapi adik-adik semuanya, tahukah kalian bahwa mama papa kita, ingat, mama papa kita, orang terdekat kita adalah wakil Allah yang terdekat dengan kita. Sehingga apa adik-adik? Ketika kita belum dewasa secara rohani, misalnya kita belum peka terhadap Roh Kudus yang ada di hati kita ini, terkadang kita suka nggak peka ya adik-adik ya. Tapi tahukah kalian, mama papa ataupun orang terdekat kalian itu mungkin lebih dewasa secara rohani, sehingga Roh Kudus itu tetap bekerja melalui siapa? Melalui mama papa. Jadi apa intinya? Hormati selalu nasihat orang tua, hormati selalu apa yang mau papa suruh, dan dengarkan tanggung jawab dan disiplin waktu
Itu penting banget adik-adik. Karena apa? Ketika kita di rumah, kita bukan cuma main-main, tapi kita menghasilkan buah. Sehingga apa adik-adik? Sehingga nantinya ke depannya kita akan beroleh damai sejahtera. Sama-sama kita lihat ayat hafalan minggu ini ya, yaitu dari Ibrani 12 ayat 5b. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini jelas berkata bahwa kita harus senantiasa mendengarkan nasihat dan teguran supaya menghasilkan buah dan damai sejahtera. Ya adik-adik semua, supaya iman kita lebih kuat lagi, kita mau dengarkan apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita melalui siapapun, terlebih melalui mama papa dan orang terdekat kita di rumah. Yuk sama-sama kita tutup firman ini di dalam doa. Ikutin Cici ya, kita terima apa yang Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Oke? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang berkata bahwa kita harus lebih mendengarkan, lebih melakukan firman Tuhan melalui apapun dan melalui siapapun yang kita terima. Tuhan, biarlah kami menerima setiap pengajaran dengan hati yang terbuka dan lebih pengertian lagi, supaya kami berbuah dan menghasilkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai bertemu di lain waktu. Nah, adik-adik semua, tadi kalian sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman itu boleh menjadi rema di dalam hidup kita. Anak-anak boleh bertumbuh di dalam firman, dengar-dengaran dan tetap setia. Yuk, sekarang kita mau tutup ibadah online kita hari ini. Kita mau berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa, dari awal sampai penghabisan ibadah online ini. Engkau menyertai kami Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar hari ini boleh memberikan kami sukacita, boleh memberikan kami mengerti untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang tetap setia bersama Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, dan menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sudah mulai bersekolah. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan mereka untuk tetap semangat, walaupun harus belajar secara online di rumah, tapi mereka boleh tetap semangat. Berikan hikmat akal budi daripada-Mu Tuhan, agar mereka boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Jaga kesehatan setiap anak-anak kami. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau melindungi mereka dari setiap virus-virus penyakit yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai setiap anak-anak dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selamat berjumpa kembali untuk ibadah online minggu depan. Tetap setia untuk mengikuti setiap ibadah online sekolah minggu GSDA Erroy. Dadah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.